Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abd bin Humaid fi musnadi an Ibnu Abi Syaibah bi sanadi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu maqala Istama'a kumpul sapa Quraisy nang Quraisy yaman ing dalem sisine dina faqalu mongko padha ngucap sapa Quraisy Ungduru padha ningalana sira kabeh alam aku ing paling alim ira kabeh bi sihri lan sihir wal kihanati lan kihanah ya perdukunan hubungan karo jin-jin kanggo mbedhek-mbedhek kanggo ngeramal-ngeramal. Jadi kihanah itu dulu itu satu keahlian khusus orang-orang zaman dulu. Ada hubungan dengan jin sehingga bisa meramal macam-macam. Wa syi'rilan syi'ir fayati mongko becik nekanono sapa si alamakum. Dan ini tukang sihir ini punya keahlian khusus, kihanah juga punya keahlian khusus, dan mereka ini punya susunan-susunan kata-kata yang khas kihanah itu, yang isinya itu ramalan-ramalan gitu, kihanah itu. Begitu juga syair ini punya susunan-susunan kata-kata yang khas, yang indah sekali, yang ini bagian dari sastra Arab kalau syair itu. Kihanah juga begitu, kihanah itu ada punya susunan-susunan kata-kata tersendiri yang isinya ramalan-ramalan. Fal yati mongko becik nekanono sapa ya si alamukum hadzal rajula ing kelah walanan. Maksud Kanjeng Nabi, alladzi faraka kang wis mecah belah jama'atan ing jamaah kita. Wa syattatalan wis murak pandhakaken sapa ya si ladzi amrona ing urusan kita. Wa abalan usmaidu sawaladi dinane agama kita. Hal yukalimhum mongko becik ngomongi sapa si alam ing hadar rajul. Wal yang tulan becik ningali sapa si alam ada ing apa? Ya ruddu jawab sapa si hadar rajul alaihi ing atase alam. Faqalu mongko padha ngucap sapa si wong Quraisy. Mana alamu orang ngawuri isa kita ahadan siji sing layak kanggo tugas iki maksudnya ghairu Utbah bin Rabi'ah saliyane Utbah ibn Rabi'ah. Karena Utbah bin Rabi'ah ini juga penyair besar, dia juga orang yang ahli dalam kihanah, juga tahu mengenai bangsa sihir-sihir, jadi orang yang sangat ahli lah di dalam bidang-bidang ini, sehingga penilaian dia ini bisa dianggap standar untuk menilai apakah Muhammad ini benar atau tidak. Jadi orang Quraisy itu dalam beberapa hal itu lebih baik daripada orang zaman sekarang yang kafir itu lah. Setelah dakwah Nabi itu berjalan dan mereka musuhi terus, tapi juga tetap berjalan. Maka mereka ini ingin apa itu satu kejelasan, sebetulnya itu Muhammad itu apa tuh sebetulnya itu. Kita kirim orang yang paling alim di antara kita dalam urusan sihir, dalam urusan kihanah, dalam urusan syair, supaya berdialog dengan Muhammad sehingga kita ini tahu sebetulnya Muhammad itu apa. Apa dia tukang sihir, apa dia ini kahin, apa dia ini penyair atau bagaimana. Nah, ini kan mereka ini kan ingin kejelasan kan. Nah, sekarang orang Islam sendiri kalau tidak dapat berita itu tuh tidak ingin kejelasan, cuma nuduh-nuduh saja, tidak ingin kejelasan. Akhirnya nggak jelas-jelas kan jadinya. Kalau tanya kepada orang yang tidak tahu, nah ini kan tambah repot ya. Faqalu mongko padha ngucap sapa isi wong Quraisy iktihi nekana sapa sira ing Muhammad. Ya Abul Walid wa Abul Walid. Abul Walid maksudnya Utbah bin Rabi'ah. Fa atahu mongko nekani ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap Utbah ya Muhammad. Anta utai sira iku khonul luwih bagus am Abdullah utawa sing luwih bagus iku Abdullah bapakmu.
Fasa kata mongko kendel sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak dijawab. Karena ini gak perlu dijawab panjenengan ya. Faqala mongko ngucap sapa ya si Utbah, anta wa nata utai siraku khairun bagus am Abdul Muthalib utawa Abdul Muthalib. Fasa kata mongko meneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa ya si Utbah fa ing kunta mongko lamun sira iku tas umunya ana sapa sira anaha ula temuse mongko Abdullah Abdul Muthalib iku khairun bagus mingka katimbang sing sira. Fakon abadu mongko padha nyembah sapa Abdullah lan Abdul Muthalib al alihata ing pira-pira sesembahan allati imta kang nyacat sapa sira. Wa ing kunta lamun sira ku tas umunya sira anakan sira khairun bagus mingka katimbang saking Abdullah Abdul Muthalib. Fatakallam mongko gunemono sira hatta nasma ing ngrungso kita kala ka ing pengucap ira. Inna temen kita wallahi ni Allah kumarauna. Ora nate ningali sapa kita. Sakhlatan ing anak kesayangan. Sakhlah anak kesayangan. Maksudnya Kanjeng Nabi kuwi qatu babar pisan asyama. Kang luweh nekakne malapetaka ala qaumi ngatese kaume mingka katimbang sing sira. Dadi Utbah iki ya bahasane ya pinter. Wis sampe kira anak kesayangane wong Quraisy. Tapi kok malah nekakne masalah musibah ning wong Quraisy. Dadi iki kata-katane iki lembut tapi ya nyelekit gitu. Tapi maksudnya yang ngerayu Kanjeng Nabi kan maksudnya iki. Farak to mecah-mecah belah sapa sira jama'atan ing jamaah kita. Wasyattatalan ngorak-ngarik sapa sira amrona ing urusan kita. Wa ibtalan nyacat sapa sira dinana ing agama kita. Wa fadhahtalan meleh-melehake sapa sira ing kita fil arabi dalam kalangan wong Arab. Hatta laqad tara hingga teman-teman surata fihim dalam karangan wong Arab. Apa ana fi Quraisyin berita teman sedene ing dalam Quraisy sapa sahiran tukang sihir. Wa ana fi Quraisyin temen iku ing dalam Quraisy apa kahinan tukang dukun. Jadi kan ya aneh kan. Jadi orang-orang Quraisy itu sendiri ya, itu juga tidak seneng ya, dengan tukang sihir itu enggak seneng, dengan dukun itu juga enggak seneng gitu. Juga enggak seneng, sehingga mereka itu merasa dipermalukan di tengah-tengah orang Arab karena ada berita di kalangan orang Quraisy ada tukang sihir, ada dukun yaitu Muhammad itu. Kan aneh itu. Jadi dianggap Rasulullah ini satu aib besar kepada orang Quraisy. Nah, wallahi demi Allah manang tadiru orang ngenteni sawa kita. Saya ngomong politik saya ngenteni. Ila maslahatil hubla kejaba sepadane ceritane wadon kang meteng. Ayakuma yen to orang ngenteni ayakuma yen to jumeneng, orang ngenteni ayakuma yen to jumeneng. Manang tadi orang ngenteni ila maslahatil hubla kejaba sepadane ceritane wong kang meteng. Maksudnya mbuh esuk mbuh sore mbuh jadi waktu yang tidak tertentu tapi pasti gitu loh. Namanya orang hamil itu satu saat pasti akan menjeritkan untuk melahirkan. Begitu juga gerakan kamu itu satu saat mesti akan menimbulkan perang. Ayakuma yen to jumeneng so ba'duna sebagian kita. Ila ba'din marang sebagian kang liya bisu yufiklan pedang hatta natafana hingga dadi hancur kabeh sawa kita. Jadi gerakan kamu itu diam-diam ini akhirnya itu mesti menimbulkan peperangan. Ayo harrojul ingkana lamun ana iku inama bika ang pesene iku tetep kelawan sira. Inama bika ang pesene iku tetep sira al hajatu utawi hajat. Jamakna mongko ngumpulake sapa kita laka kanggo sira ing bondo kang akeh. Jamakna mongko ngumpulake bondo so kita laka kanggo sira hatta takuna hingga ana sapa sira agna Quraisyin. Rajulan sugih-sugih wong lanang sangka Quraisy. Wa ingkana lamun ana iku inama bika ing pesene iku kelawan sira albahu utawi kepinginan kawin
Fakhtar mongko milih sira ayan nisa Quraisy. Endi ta wadon ing Quraisy takang karep sapa sira? Fal nuzawij kamu mongko becik ngawinake so kita ing sira asron 10 wong wadon. Jadi nek panjen iki perjuanganmu iki pengen bondo, tak kumpulne bondo. Sehingga kowe dadi wong sing paling sugih. Nek pengen kawin, tak kawine 10. Ora usah dadak siji, ngene. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faragta, wis rampung ngomong. Nih. Kala ngucap Utbah na'am iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun ila an balagha fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud fa in a'radu mongko lamun padha mlengos sapa isi wake faqul mongko ngendika sira Muhammad anzartukum wae peringatan sapa ingsun ing sira kabeh sa'iqatan ing bledek misla sayyati adi wa thamud kang sepadane bledeke sing ngancurake kaum Ad lan Thamud. Faqala Utbah hasbuka, cukup hasbuka. Nyukupi marang sira iki perkataan iki. Ma indaka ghairu hadza, ma indaka ora iku ing dalem sanding ghairu hadza. Utawi sakliyane ikilah kang sira ngendikake kala ngendika sapa ya si Kanjeng Nabi lah ora. Jadi ini apa itu dialog antara Utbah dengan Rasulullah SAW. Coba kamu renungi apa pelajaran apa yang kamu dapatkan tuh. Di antara pelajaran yang mesti kita ambil dari cerita ini adalah Rasulullah itu tidak menanggapi apa kata-kata Utbah yang panjang lebar tadi. Beliau tidak menanggapi sama sekali. Tapi langsung beliau ini bicara tugas beliau, yaitu membacakan Al-Quran kepada Utbah yang isinya masalah iman, yang isinya ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak beriman. Jadi tidak menanggapi satu-satu. Tidak, Nabi itu tidak bisa dijerumuskan di dalam perdebatan. Nabi bukan mengatakan kamu tadi tanya saya lebih baik apa Abdullah yang lebih baik. Nabi tidak jawab kan. Saya lebih baik juga tidak. Abdullah lebih baik juga tidak. Karena itu tidak ada gunanya. Di dalam perjuangan dakwah itu tidak ada gunanya menjawab perkataan itu. Bahkan perkataan itu bisa memunculkan macam-macam pertanyaan. Kamu kok mengatakan Abdullah menyembah berhala? Kapan kamu melihat Abdullah menyembah berhala? Kamu mengatakan Abdul Muthalib menyembah berhala? Kapan kamu melihat? Akhirnya di perdebatannya nggak ada gunanya. Dan kalau Nabi mengatakan saya itu lebih baik dari mereka, ini juga termasuk hal yang tidak pantas bagi orang mulia untuk mengatakan lebih mulia dari ayahnya. Ini termasuk bukan orang yang berakhlak mulia, maka tidak perlu dijawab. Dikatakan ini tukang sihir, kamu tukang sihir, tukang dukun, macam-macam, nanti akan terjadi perang. Nabi juga tidak menanggapi perang atau tidak perang, juga tidak menanggapi. Nanti jadinya perang atau jadinya tidak perang, Nabi nggak menanggapi. Langsung bicara mengenai agama, langsung Nabi sedikit pun tidak mengomentari apa kata-kata Utbah yang panjang lebar tadi. Nabi juga tidak mengomentari masalah pengumpulan uang tadi. Saya tidak perlu dengan uang kamu, juga tidak. Semua orang juga tahu kalau melihat Nabi itu, Nabi bukan mau uang.
Nabi juga tidak mengatakan saya tidak ingin kawin, tidak ya. Jadi perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya tidak dijawab oleh Nabi, tidak dikomentari oleh Nabi. Nah ini kalau kita membaca dalam Al-Quran, ini apa itu urutan-urutan perkataan yang seperti ini itu apa itu juga merupakan sikap para nabi, para rasul alaihi wassalam. Seperti dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun gitu. Ketika Fir'aun mengatakan inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun, macam-macam gitu. Tapi Nabi Musa itu tidak bicara, tidak menanggapi saya bukan gila, kamu yang gila, tidak. Tapi Nabi Musa cerita saja mengenai keagungan Allah, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, dan seterusnya. Jadi Nabi Musa cerita keagungan Allah saja di depan Fir'aun. Dia tidak menanggapi emosi-emosi Fir'aun yang mengatakan beliau ini orang gila, macam-macam. Nah ini perkara yang seperti ini harus menjadi renungan bagi seorang dai. Saya pernah khususi dengan Pak Basirun. Ya, Pak Basirun itu orang tua. Ya, orang tua itu kadang-kadang kelihatannya itu ya kalau ngomong peletot-peletot, tapi banyak hikmahnya gitu. Khususnya pada seorang kiai. Kiai tadi ngomong macam-macam. Yes, pokoknya dakwah ini mencurigakan, dakwah ini begini, masa meninggalkan anak, meninggalkan istri, macam, pokoknya semua hal-hal yang negatif mengenai dakwah itu dikeluarkan semua. Maka Pak Basirun tuh jawab itu betul-betul membuat kiai tadi nggak bisa ngomong. Gitu. Anu yai, teng Temboro niku basa enten dakwah niku sing hafalne Quran ndak kathah ya. Cuman gitu dak. Terus masjid-masjid niku kok sami makmur sakniki niki. Sudah. Terus tiang-tiang istri itu loh sami nutup aurat. Jadi perkataan kiai yang panjang tadi nggak ada yang dijawab. Wo ngoten nggih. Akhirnya ngono. Ngoten nggih. Coba ini. Ini hikmah di dalam kita ini bicara sana. Hikmah di dalam berbicara. Kalau kita ini apa itu mendebat perkataan dia mungkin bisa jadi panjang. Tapi kalau kita ini menyampaikan fakta yang kenyataan, akhirnya dia jadi diam. Kemarin apa itu salah satu orang Kediri, khususi di satu kiai juga begitu. Kiai tadi mengatakan dakwah ini aliran sesat, anu begini. Maka orang Kediri tadi itu bilang, "Kula mboten ngertos yai, aliran-aliran mboten ngertos. Nggih kula niki sakderenge kenal dakwah niki riyen mboten salat, sakniki niki salat." Riyen niku kula niku sadurunge dakwah mboten kenal kalih pesantren niku. Tapi anak-anak kula niku sakniki teng pondok sedaya. Akhirnya kiai tadi nggak bisa bicara. Ya. Oh, ngoten nggih tibake. Namung ngoten tok. Ya. Jadi ini namanya hikmah di dalam apa itu penyampaian. Ini penting sekali. Jadi kamu membaca Hayatus Sahabah ini kamu kesimpulannya itu apa gitu. Ini kan cerita. Cerita ini apa manfaat dari cerita ini kamu renungi betul-betul. Mengelak diantaranya adalah mengelak dari perdebatan yang tidak ada guna. Mengelak perdebatan yang tidak ada guna. Nah ini perkara yang penting sekali. Karena ceritanya itu nggak ada perdebatan itu akhirnya jadi baik, itu nggak ada.
perdebatan itu walaupun kita ini menang, ya yang kalah tadi maka dendam. Dia akan punya alasan lain untuk mendebat lagi. Terus nggak ada selesainya. Akhirnya kita ini bukan dakwah lagi, akhirnya jadinya kita habis energi untuk perdebatan. Apa ya, Wan? Ini penting ini. Tapi nek wong gak dakwah, cerita ngene iki gak tertarik kan. Mangkane iki dakwah metu khusus ya, gitu. Maranono wong sing gak ning masjid ki paranono, ora cerita ngene iki menarik. Nek kowe gak tau metu, yalah. Wong salat gak salat itu urus aku, sing penting aku mangan wareg, awak sehat, seger waras ya wis. Iya, banyak ngono kuwi. Jadi cerita mengenai pencak silat itu ya hanya menarik bagi pendekar-pendekar sebenarnya. Kalau orang yang tidak berkecimpung dalam pencak silat diceritakan jurus ini ada jurus baru, omong apa tuh? Omong apa gitu ya. Jadi orang yang tidak berkecimpung dalam satu hal, maka dia ini tidak akan tertarik mengenai berita itu. Begitu juga perjuangan. Kalau orang itu tidak ambil bagian dalam perjuangan, dengar berita-berita perjuangan, hikmah-hikmah perjuangan itu ya nggak tertarik. Tapi kalau ada berita pendaftaran pegawai negeri itu kan tertarik. Memang pikirannya ini pengen jadi pegawai negeri. Dan pikirnya harus ngurip-ngurip agama, ya cerita perjuangan jadi menarik. Sedangkan Nabi itu siang malam berjuang. Lah kalau kita tidak berjuang kemudian akhirnya nggak tertarik tuh dengan kata-kata Nabi itu jadinya. Na'udzubillah, ini akhirnya jadi musibah besar. Maka pentingnya orang itu ikut dakwah di sini ini. Kalau tidak ikut dakwah itu terus coro kasare gitu, itu terus kecintaan kepada Nabi itu jadi macam hilang malaikat. Orang itu kalau tidak ada perjuangan itu. Maka orang tiap hari di pesantren melihat orang mengamalkan sunnah jadi heran, bahkan dimarahi, kan aneh tuh. Orang mengamalkan sunnah malah dimarahi. Yang marahi itu siapa? Orang pesantren, kan aneh. Ada orang pakai sorban itu dimarahi, koyo ngalim-ngalim dhewe, kaya jadi wali-wali dhewe, sok Islam, rumah semua Islam ini Islamu dhewe Kang. Semacam-macam lah. Ini ajib ini. Jadi ini kamu harus merenungi pentingnya dakwah itu di situ, sehingga orang itu ada sistem kehidupan yang dia bela gitu. Sistem kehidupan sunnah. Nah kalau orang itu nggak dakwah, nggak ada yang dibela. Dia tidak ingin perubahan apa-apa terjadi. Si penting dia wis selamat, seger kewarasan ya wis. Arep umat ki jungkir walik apa umat ki dadi apa wis itu urusan. Ini nek gak dakwah ki ngono kuwi kan. Makane panjenengan ya wong dakwah ki panjenengan ya akeh prihatine, kadang-kadang ya akeh susahe barang. Nek dakwah tenan lho kuwi. Nek gak dakwah tenan ya gak susah, biasa. Allah